Bab 1. Aku mulai merasa ada sesuatu yang membusuk. Aku mulai curiga pada suamiku. Jauh sebelum semuanya benar-benar hancur. Bahkan sebelum dokter mengatakan sesuatu yang membuat lututku hampir tidak sanggup menopang tubuhku sendiri. Waktu itu aku hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan anehnya, bau itu adalah hal pertama yang membuatku menyadarinya. Malam itu hampir pukul 11 ketika pintu rumah akhirnya terbuka. Aku sedang duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Televisi menyala. Tapi aku tidak benar-benar menontonnya. Aku hanya menunggu. Sudah beberapa bulan terakhir ini Dimas selalu pulang larut. Awalnya aku mencoba memahami. Dia bilang pekerjaannya di kantor sedang banyak. Ada proyek baru. Ada target. Tapi semakin lama, alasan itu terdengar semakin kosong. Pintu ditutup pelan. Aku mendengar suara langkah kaki Dimas. "Rin, kamu belum tidur," katanya dari arah pintu. Suaranya terdengar lelah. Aku menoleh pelan. "Iya, nunggu kamu," jawabku datar. Dimas berjalan masuk ke ruang tamu. Jas kantornya masih melekat di tubuhnya. Rambutnya sedikit berantakan seperti biasa setelah pulang kerja. Dia mencoba tersenyum. "Tadi meeting sampai malam," katanya sambil meletakkan tas kerjanya di meja. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya memperhatikannya. Ada sesuatu yang berbeda dari Dimas akhir-akhir ini. Tapi aku belum bisa menjelaskan apa. "Sudah makan?" tanyaku akhirnya. "Sudah. Tadi makan sama teman kantor." Aku mengangguk pelan. Lalu saat dia mendekat untuk duduk di sofa sebelahku, aku mencium bau yang aneh. Bukan bau alkohol, bukan bau rokok. Bau itu lebih lembab, aneh, seperti sesuatu yang sudah terlalu lama dibiarkan. Aku mengerutkan kening tanpa sadar. Dimas tampaknya tidak menyadarinya. "Capek banget hari ini," katanya sambil meregangkan bahu. Aku masih diam. Dia menoleh kepadaku. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Enggak apa-apa, tapi sebenarnya aku sedang memikirkan sesuatu. Sudah beberapa minggu terakhir ini aku sering mencium bau yang sama dari tubuh Dimas. Awalnya aku pikir hanya perasaanku saja. Tapi sekarang, baunya terasa lebih jelas. Dan itu membuatku tidak nyaman." Dimas menoleh lagi ke arahku beberapa detik kemudian. "Rin, iya," dia tersenyum tipis. "Kamu kangen aku gak?" Nada suaranya berubah sedikit lebih lembut. Aku tahu nada suara itu. Nada suara yang biasanya muncul ketika dia ingin sesuatu. Aku langsung tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku menarik napas pelan. "Dim, kamu capek. Mending mandi dulu." Dia tertawa kecil. "Kamu selalu punya alasan." Aku tidak menjawab. Dia mendekat sedikit ke arahku. Tangannya mencoba meraih tanganku. Refleks aku menarik tanganku. Gerakan itu mungkin terlalu cepat. Dimas langsung berhenti. Ekspresi wajahnya berubah. "Kamu kenapa sih?" katanya pelan. "Aku cuma capek." "Kamu capek? Aku yang kerja dari pagi sampai malam." Nada suaranya mulai berubah. Aku menghela napas pelan. "Dim, kita bicarain besok aja." Dimas menatapku beberapa detik, lalu dia berdiri dengan wajah kesal. "Terserah." Dia mengambil tas kerjanya. "Aku mandi dulu." Dia berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Aku masih duduk di sofa. Dan untuk beberapa detik, aku hanya menatap kosong ke arah televisi. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak beberapa bulan terakhir ini, setiap kali Dimas mencoba menyentuhku, tubuhku selalu menolak. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi. Bukan itu. Ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Dan aku tidak bisa menjelaskannya. Air kamar mandi mulai terdengar mengalir. Aku berdiri perlahan. Aku mematikan televisi. Rumah langsung menjadi sunyi. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat membuka kulkas, pikiranku kembali melayang. Aku teringat sesuatu yang terjadi beberapa minggu lalu. Hari itu aku sedang merapikan pakaian Dimas. Ketika aku mengambil celana kerjanya dari keranjang cucian, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Ada noda aneh di bagian dalam celana itu. Aku tidak tahu apa itu, tapi rasanya tidak wajar. Waktu itu aku mencoba mengabaikannya. Aku mencoba berpikir mungkin itu hanya keringat, atau sesuatu yang tidak sengaja terkena. Tapi semakin hari, kecurigaanku semakin besar. Dan yang membuatku semakin tidak nyaman, adalah bau itu. Bau yang sekarang mulai terasa semakin jelas. Pintu kamar mandi terbuka. Aku menoleh. Dimas keluar dengan handuk di bahunya. Dia terlihat lebih segar.
tapi wajahnya masih terlihat kesal. Dia berjalan ke arah kamar tanpa bicara apa-apa. Aku mengikutinya beberapa detik kemudian. Dimas sedang duduk di tepi ranjang ketika aku masuk. Dia sedang mengeringkan rambutnya. Aku berdiri di dekat lemari. Dia tidak menoleh. Iya, kamu akhir-akhir ini sering pulang malam. Kerja, jawabannya pendek. Tiap hari. Dimas berhenti menggosok rambutnya. Lalu dia menoleh ke arahku. Kamu lagi interogasi aku? Enggak. Tapi nadanya kayak polisi. Aku menahan napas sebentar. Aku cuma nanya. Dimas berdiri. Dia berjalan mendekatiku. Rin, katanya pelan. Apa? Dia menatapku lurus-lurus. Kamu gak percaya sama aku? Pertanyaan itu membuat dadaku terasa sedikit berat. Aku sebenarnya tidak ingin menjawabnya. Karena aku sendiri tidak tahu jawabannya. Aku cuma merasa kamu berubah. Berubah gimana? Kamu lebih sering pulang malam. Lebih gampang marah. Dan, aku berhenti. Dan apa? Aku ragu sejenak. Lalu akhirnya aku berkata pelan. Dan ada bau aneh dari tubuhmu. Dimas langsung mengerutkan kening. Bau? Iya, bau apa? Aku juga gak tahu. Dimas tertawa kecil. Tapi tawanya terdengar dipaksakan. Rin, aku kerja seharian. Wajar kalau badan bau. Bukan bau keringat. Terus bau apa? Aku tidak menjawab. Karena aku sendiri tidak tahu cara menjelaskannya. Dimas menghela napas kesal. Kamu terlalu banyak mikir. Dia berjalan ke arah lemari. Aku capek. Aku mau tidur. Dia naik ke ranjang dan langsung mematikan lampu. Ruangan menjadi gelap. Aku masih berdiri di dekat lemari. Dan entah kenapa, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Malam itu aku tidak bisa tidur. Dimas sudah tertidur di sebelahku. Napasnya terdengar berat. Aku menatap langit-langit kamar. Pikiranku terus berputar. Beberapa bulan terakhir ini, ada terlalu banyak hal yang terasa aneh. Perubahan sikap Dimas, bau aneh, dan kebiasaan barunya yang selalu membawa ponsel kemana-mana. Dulu dia tidak seperti itu. Sekarang bahkan ke kamar mandi pun dia membawa ponselnya. Aku memejamkan mata sebentar. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Mungkin semuanya memang hanya perasaanku saja. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan aku takut mencari tahu jawabannya. Pagi harinya aku bangun lebih dulu. Jam menunjukkan pukul 6. Dimas masih tertidur. Aku turun dari ranjang pelan-pelan agar tidak membangunkannya. Aku berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Saat sedang memotong sayur, aku mendengar suara ponsel dari kamar. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Tapi beberapa detik kemudian, ponsel itu berdering lagi. Dan lagi, seperti ada seseorang yang sangat ingin menghubungi Dimas. Aku menatap pintu kamar. Aku ragu sejenak. Lalu akhirnya aku berjalan kembali ke kamar. Ponsel Dimas berada di meja samping tempat tidur. Layarnya menyala. Ada satu pesan masuk. Nama pengirimnya membuatku berhenti bernapas sejenak. Laras. Pesannya muncul di layar. Kamu janji ketemu aku lagi malam ini. Dadaku terasa seperti dipukul sesuatu. Aku belum sempat memproses semuanya ketika tiba-tiba, Rina, suara Dimas terdengar dari belakangku. Aku tersentak. Dia sudah bangun, dan dia sedang menatap ponsel itu di tanganku. Ekspresi wajahnya berubah dalam sekejap. Kenapa kamu pegang ponsel aku? Katanya dengan suara dingin. Aku menelan ludah. Aku belum tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Pesan itu baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang pernah aku bayangkan. Dan aku belum tahu bahwa apa yang sedang dimulai hari ini akan menghancurkan hidup kami berdua. Bersambung.